Dari sini dulu lah. Hobi namanya, habis itu hobinya. Baik, perkenalkan nama saya Yesaya artinya Bu, biasa dipanggil Ocha. Hobi saya membaca buku. Ocha. Selanjutnya? Ibu, perkenalkan nama saya Nur. Hobi memasak Bu. Nur, baik. Selanjutnya? Oke Bu, perkenalkan nama saya Vera. Hobi saya membaca. Vera.
Gak minder dan percaya diri. Nanti adik-adik coba ditonton sampai akhir nanti ya. Juni, seorang siswi di sebuah SMA, berasal dari keluarga sederhana. Tapi karena ingin dihormati dan diterima, Juni mengaku sebagai anak orang kaya. Juni seorang gaya besar dan bicaranya diatur sedemikian rupa. Tapi diam-diam teman-temannya tak percaya. Mereka mencari tahu kondisi Juni yang sebenarnya. Hingga akhirnya Juni ketahuan identitas aslinya. Karena malu, akhirnya Juni tak pernah lagi muncul di sekolahnya. Kisah Juni ini kisah nyata. Kita bisa temui di lingkungan remaja. Rata-rata siswa hari itu merasa minder karena tidak memiliki apa yang orang lain miliki. Baik itu visi, prestasi, maupun sifat khusus. Menurut hasil FGD kami dengan para guru di 4 sekolah yang ada di Jawa Barat, bahwa dari 1 dari 4 siswa merasa minder karena fisik, dan 1 dari 5 siswa merasa minder karena tidak punya prestasi seperti orang lain. Hasil survei online kami terhadap remaja menunjukkan, oleh 1 dari 5 siswa merasa minder karena tidak punya visi diri, mereka malah sibuk mengejar standar umum. Orang yang berkulit gelap sibuk memutihkan kulitnya karena iklan membuat standar kecantikan itu identik dengan kulit cerah. Yang keriting meluruskan rambutnya karena standar umum wanita anggun adalah berambut lurus dan murah. Jika kita sibuk mengejar standar itu, coba pikirkan beberapa hal ini. 1. Setiap orang itu unik, dan mungkin ada standar dan cocok untuk semua. Setiap orang bisa punya standarnya masing-masing. Kalau standar orang Jerman itu maju dan tinggi, lalu bagaimana dengan orang yang pesek dan pendek? 2. Standar itu diciptakan oleh iklan, industri, sketsa, atau budaya. Orang yang gagal membuat dan berpikir adalah para kampung buat para pencipta standar. Mereka yang dapat menyebabkan lingkungan dan pengaruh lingkungan. 3. Standar itu relatif. Beda tempat, beda standar. Di Mauritania, sebuah negara di wilayah Maghreb Afrika Utara Barat, misalnya orang yang cantik adalah orang yang berbadan subur. Di Jepang yang dianggap cantik itu yang tingginya insol. Beda waktu bisa juga bisa beda standarnya. Coba perhatikan fashion dari masa ke masa. Apakah standar mereka sama? Misalkan saja tahun 80-an, pria yang dianggap ganteng itu berkumis tebal. Apakah saat ini masih berlaku? Tapi, kalau yang sifatnya nilai moral itu universal. Sikap jujur di mana-mana dari dulu sampai nanti tetap dianggap baik dan keren. Jadi, daripada kejar standar cantik fisik, mending membangun inner beauty. Gak usah habisin waktu apalagi sampai menipu diri untuk terlihat sesuai standar fisik yang umum. Gak usah minder kelihatan di bawah orang lain atau sombong karena kelihatan lebih tinggi. Karena memang orang tinggi gak bisa dibandingin. Kalau mau bikin standar dan membandingkan, buatlah standar fisik buat dirimu sendiri. Bandingkan dirimu kemarin dengan dirimu hari ini. Apakah hari ini kamu lebih baik dari kemarin? Terus dorong dirimu sampai memenuhi standar best version of yourself. Ingat, kamu dilahirkan original, kenapa harus mati sebagai kopian orang lain? Nah, dari yang video tadi, apa yang adik dapat simpulkan? Ada tahu? Dia siapa ya? Jadi, boleh silakan. Yang kita simpulkan yaitu dari video tadi, setiap masing-masing manusia itu punya standarnya. Jadi lebih baik dari diri sendiri, karena kalau kita ganti pun identitas, ujung-ujungnya pasti akan ketahuan juga sama orang-orang. Nah, iya. Untuk tangannya tuh yang dulu. Jadi ya kan ingin menyampaikan apa yang saya ketahui dari video tadi. Jadi kalau menurut saya Bu, dari video tadi kita harus percaya dengan apa yang kita miliki.
misalnya fisik. Jadi setiap orang itu punya keunikannya masing-masing, Bu. Nah, benar ya, seperti yang disampaikan pada diri semua, kita tentukan dulu kepercayaan. Nah, terima kasih ya Adik. Dan selanjutnya ada juga cara meningkatkan percaya diri itu, yang mana satu berhenti untuk khawatir tentang apa yang orang lain pikirkan kepada kamu, dan apakah harus pelajari bagaimana menjadi miskin, menjadi yakin. Dan selanjutnya itu pandang diri sendiri secara positif dan tingkatkan pengetahuan dan keterampilan. Nah, jangan berhenti khawatir tentang apa yang orang lain pikirkan kepada kamu. Itu juga pandang diri kita sebagai secara positif. Dan dari materi ibu tadi ada yang ingin ditanyakan? Ada yang atau boleh tolong simpulkan seluruh materi yang ibu sampaikan tadi. Ada yang ingin menyimpulkan atau ibu kasih tunjukkan satu semuanya ya, simpulkan. Bisa? Ibu yang dimulai dari materi pagi ini, yang pertama kita harus percaya dengan apa yang kita miliki, tidak boleh insecure. Kita harus meningkatkan bidang beauty, bukan hanya cantik saja, Bu. Nah, terima kasih ya Yosa. Selanjutnya Yani, apa yang didapatkan dari ibu yang ibu sampaikan tadi? Baik Bu, kesimpulan yang saya dari materi ini itu percaya diri itu penting untuk mengembangkan prestasi dan mengembangkan diri sendiri, Bu. Ya, terima kasih ya Yani. Kalau dari Stella, apa yang Stella dapatkan yang ibu sampaikan tadi? Kalau kesimpulan dari saya itu, kepercayaan diri seorang itu bisa muncul dari bagaimana dia itu mengetahui bagaimana dirinya dan mengetahui value yang ada di dirinya. Ya, terima kasih ya Stella. Selanjutnya siapa Gizi? Apa yang Gizi dapatkan dari yang ibu sampaikan tadi? Percaya diri adalah kita harus yakin terhadap kemampuan dan potensi dari diri kita sendiri. Dan Ya, itu yang Gizi tahu ya. Kalau dari Gizi, Percaya diri itu ialah yakin dan bangga terhadap potensi diri kita, dan percaya diri datang dari keyakinan diri sendiri, tidak dari perkataan orang lain. Sekian. terima kasih ya. Nah, terima kasih juga kepada